Hai, ketemu lagi. Melanjutkan project kita yang kemarin. Kali ini kita akan melakukan organize folder di project Blazor kita yang kemarin. Oke. Tujuannya apa? Melakukan organize folder. Pertama, supaya nanti project kita mudah untuk dibaca dan mudah untuk di-maintain. Sebenarnya waktu itu saya pernah bikin Onion project. Kalian bisa lihat bagaimana caranya membuat project supaya rapi, strukturnya bisa dilihat di situ. Oke, kita lanjut yang masalah Blazor ini ya. Pertama-tama yang harus kita bikin adalah di sini folder, add folder, foldernya. Oke, kita mau bikin folder initializer. Kita masuk ke data. Di sini kita bikin add folder, bikin initializer. Oke. Ya. Initializer ini fungsinya apa? Nanti pada saat kita akan membuat kelas-kelas yang berhubungan dengan database, kita akan taruh di initializer ini. Oke. Kemudian kita bikin folder learning Blazor di dalam page ya. Ini kita add folder, kita bikin learning Blazor. Oke. Di learning Blazor ini nanti kita akan coba-coba atau testing komponen akan kita coba di sini. Kemudian sekalian juga bikin folder komponen di sini ya. Oke, nah di learning Blazor ini kita pindahin, pertama yang dipindahin itu adalah counter sama fetch data. Oke, ini nanti kan buat belajar kita pindahin ke learning Blazor. Oke. Nah, jadi di sini hanya ada host, layout, error sama index ya. Nah, yang buat belajar kita taruh di learning Blazor. Oke. Nah, kemudian kita bikin folder lagi di atas ini, add folder, kita bikin di sini service. Nah, di sini service kita pindahin waiter worker service, pindah ke service. Oke, di situ ya. Nah, udah. Nah, jadi kita di sini punya folder-folder. Pertama yang kita bikin initializer untuk membuat kelas yang berhubungan dengan database. Kemudian ada komponen nanti kita pakai, ada learning Blazor sama ada service. Oke. Selanjutnya kita buka weather forecast service. Nah, ini kan ada di dalam folder service nih. Kita benerin namespace-nya. Ini kan map shop Blazor server data kan berarti kan di sini. Nah, ini di service, jadi kita ganti ini, ganti jadi service. Oke, supaya rapih ya. Oke, setelah diganti service, nah kalian cek ada error nih ya. Weather forecast namespace-nya missing. Oke, kita Alt Enter di sini. Nah, kemudian Enter, pilih using my shop Blazor server data. Nanti akan ditambah di atas sini. Oke. Nah, kemudian apalagi errornya? Kalian lihat lagi di sini. Nah, di fetch data.razor ya. Kalau kalian cek nih, nah fetch data.razor di sini errornya nih. Injectnya error. Kenapa? Karena kita harus pakai service ya, using my Blazor server.service ya. Jadi kalian harus add di sini. Oke. Nah, kalau udah, errornya masih ada lagi nggak? Kita lihat, oh nggak ada. Kita coba build dengan F6 atau build F6 ya. Oke, masih ada nih errornya. Kita lihat di program CS. Nah, kenapa error? Karena tadi
kita pindahin weather forecast service-nya ini ke folder service. Jadi kita alt enter using myshop blazor server.service. Oke, kalau yang nggak muncul, alt enter nggak muncul, kalian manual tulis di sini ya. Bisa juga using myshop blazor server. Nah, kalian pilih service. Oke. Nah, setelah itu errornya akan hilang. Nah, kita coba lagi build F6. Oke, sukses. Kita coba jalanin. Oke, masih jalan ya, normal. Oke, sip. Nah, jadi kalau kalian pindahkan file ke dalam folder-folder, kalau ada error dibenerin dulu, dicek namespace-nya apa, kemudian dicek apakah yang pakai namespace itu sudah di using atau belum. Oke, atau kita sebut dengan import ya. Oke, jadi udah bisa ya pindah-pindahin file di dalam project Blazor kalian. Oke, selanjutnya saya mau add styling atau CSS di komponen ya. Yang mau kita rubah komponen main layout. Oke, kita pindah ke main layout di sini. Nah, kita jalanin dulu projectnya. Kita mau rubah warna ini yang di sini nih, yang di top headernya ini ya, top row, jadi warna merah muda atau seashell ya. Kita coba ya. Oke, kita close di sini. Gimana caranya? Di sini sama aja seperti kita add styling di HTML. Kita tinggal di sini ketik style. Oke, sama dengan titik 2. Oke, nah kita cari di sini background color. Nah, ini kalau nggak keluar IntelliSense-nya, kalian hapus lagi style. Nah, ini harus keluar IntelliSense-nya supaya mudah. Sama dengan kontrol spasi ya. Nah, ini kita ketik background color. Oke. Pilih background color, titik 2, kita pakai seashell misalkan warnanya nih ya. Kalian bisa pilih sendiri sih warnanya apa. Kalau saya pakainya seashell, mau warna hitam boleh, mau warna light green boleh. Oke. Nah, kalau sudah, kita jalanin lagi. Nah, berubah ya warnanya ya. Sini. Oke. Dan kalian mau ganti warnanya jadi merah atau ada warna apa ya, green ya benar ya, green, forest green misalkan. Kalian save, kemudian klik hot reload. Oke, tunggu sebentar. Nah, berubah. Oke, nah, balikin lagi ya ke si cell. Oke, save, hot reload. Oke, berubah lagi ya. Nah, ini cara adding style di komponen ya. Salah satu caranya bisa mirip seperti kalian langsung inject di elemen HTML-nya juga bisa. Oke. Oke, selanjutnya kita akan melakukan routing between komponen ya. Ini penting karena pasti kalian akan banyak sekali routing antara satu komponen ke komponen yang lain ya. Pertama-tama kita masuk ke nav menu Razor. Oke. Nav menu Razor itu yang mana? Kita jalanin. Nah, ini adalah nav menunya ya. Nav menu. Karena dari main layout
di sini ada sidebar. Sidebarnya yang ini, kemudian ada komponen nav menu. Nah, nanti kita akan tambah di sini yang namanya my routing ya. Ada lagi my routing. Oke, gimana caranya? Nah, gini. Kita pertama bikin di nav menu sini. Oke, nah kita tambah aja ini, kita copy aja satu. Ini kita add, copy. Nah, kemudian kita kasih namanya di sini, ini adalah my routing atau my learning deh. Oke, my learning. Oke, my learning. Kemudian di sini kalau kita ini juga diganti misalnya jadi my learning. Oke, nah kita bikin satu link ya. Nah, ini ada my learning ya. Kemudian kalau kita klik, oh sorry, there's nothing at this address. Oke. Kenapa? Karena pada saat kita di AppRaiser, kalau routingnya nggak ketemu, maka kita akan lari ke sini. Oke, ya. Nah, gimana supaya routingnya itu ketemu? Oke, nah kita bikin satu komponen di sini ya, di Learning Blazor kita bikin satu komponen. Nah, add Blazor page. Oke. Sorry, salah. Di sini add new item Blazor component harusnya. Nah, bukan Blazor page ya, Blazor component. Oke. Nah, di sini kalian kasih namanya my learning. My learning. Nah, untuk memberikan route di my learning ini, kalian lihat kalau di counter di sini ada namanya page counter ya. Ini kita copy aja, copy. Kemudian kita pindah ke my learning. Di sini ada, pindahin paste. Nah, ini namanya route kalian. Nah, tadi kalian bikin route-nya di sini namanya my learning kan. Ini copy, pindahin ke my learning. Oke, my learning ini kasih tik 2 my first component. Oke, kita coba lagi. My learning, my first component. Nah, gampang ya. Jadi kalian bisa bikin banyak sekali komponen-komponen, tinggal di routingnya di sini. Oke. Jadi kalau lihat seolah-olah page-nya banyak ya. Padahal ini adalah komponen. Ya, ini yang kita namakan dengan single page application. Oke. Ya, mudah sekali. Oke. Nah, kalian udah bisa bikin komponen dan sudah bisa melakukan routing ya. Routingnya tinggal seperti ini. Oke, berikutnya data binding. Kita tadi udah bikin komponen namanya my learning ya, namanya komponen my learning ya. Nah, sekarang kita mau data binding. Oke, ini pertama saya mau rubah dulu seperti biasa. Saya tambahin kelas dengan teks, misalkan warning ya, text warning, biar jadi warnanya merah. Oke. Nah, kita punya misalkan mau ngebinding teks ya, teksnya mau kita rubah. Oke, kita bikin string di sini, variabel string, kita kasih namanya apa ya, welcome text misalkan. Welcome text sama dengan oke. Nah,
Kita kasih kalimat di sini, cara mudah learning Blazor. Oke, nah kita mau rubah my learning ini jadi cara mudah learning Blazor. Oke, ini gampang. Ini kita namakan one way data binding. Kita tinggal akeong di sini, ya. Kemudian kita ketik welcome text. Nah, ini dia. Ups, ini kurang E2, rename. Oke, welcome text. Nah, ini kalau di rename otomatis atasnya juga ke rename. Nah, kita coba ya. My learning. Nah, cara mudah learning Blazor. Oke. Ini kalau warnanya kuning kita ganti warna merah deh ini. Danger harusnya ya. Ini danger bukan warning. Kalau mau merah namanya text danger. Oke. Kita save, hot reload. Nah, udah. Oke. Cara mudah learning Blazor ya. Jadi kita bisa passing value dari C# langsung ke komponen dan langsung ditampilkan di tag HTML H3-nya. Oke. Oke, kemudian kita pengen bikin sintaks C# langsung di sini di komponen ya. Kita coba, misalnya saya mau looping nih, kita pakai namanya akeong for, misalnya kita mau looping pakai for ya. Ini bisa for each atau while loop segala macam bisa. Pokoknya setelah akeong itu kita bisa menggunakan sintaks C#. Oke, nah gitu. Nah, saya mau looping 5 kali ya, dari 1 sampai dengan 5. Berarti di sini lengthnya kita ganti 5. Oke, kita ganti 5, kemudian kita mau mulai dari 1. Oke. Nah, kita udah ngelooping nih. Di sini kita sudah melooping dari 1 sampai dengan 5. Nah, untuk menampilkannya kita pakai tag HTML ya kan. Kita bikin di sini tag HTML H4 ya. Oke, H4. Nah, kemudian kita sudah punya tag HTML, kita mau menampilkan variabel i. Berarti kita pakai C# lagi. Kita pakai a keong i. Oke, nah seperti ini. Oke, udah jadi nih loopingan kita, hanya menggunakan sintaks C# dan HTML. Oke, kita jalanin. Di my learning ya. Nah, cara mudah learning Blazor 1 2 3 4 5. Jadi deh. Oke. Biar warnanya bagus, misalnya kita mau kasih style, bisa juga seperti biasa di sini. Gimana caranya ngasih style? Ini kita tinggal tambahin class, oke, sama dengan, oke, kita kasih text primary ya, text, misalkan primary, oke. Terus kita save, hot reload. Nah, berubah. Gampang ya? Nah, gampang. Jadi kalau pakai akeongnya di sini itu bisa langsung. Tapi kalau akeongnya di dalam code, ya, kalian bisa code di sini. Ini di passing parameternya dari sini ke atas. Oke? Nah, nih. Kemudian kita bisa juga misalkan yang di passing adalah kelas ya. Oke. Kita bikin misalnya di data sini, kita bikin kelas misalkan add kelas, kita bikin misalkan kategori. Oke, kita bikin kategori. Kita punya kelas kategori, kemudian kita bikin propertinya ya. Kita coba ya.
ID dan kemudian prop string. Nah, ini kita kasih misalkan note atau keterangan deh. Oke ya. Nah, coba dulu seperti ini ya. Jadi di data kita bikin kelas namanya kategori, isinya ID sama keterangan. Nah, kita mau masukin ke my learning nih. Gimana? Gampang. Nah, caranya di sini. Kita di sini pertama, karena ini ada di folder data, maka kita bikin data dot ada kategori ya, kita inisialisasi misalnya namanya tem data sama dengan new ya, data dot kategori. Oke. Nah, terus kita buka berawal, tutup berawal. Di sini kita kasih titik koma. Oke ya. Nah, kita isi nih tem datanya. Apa yang diisi adalah ID sama dengan ID diisi 1, kemudian kategori atau keterangannya, tadi keterangan ya, karena nama propertinya keterangan, sama dengan misalkan masakan. Oke ya. ID dan keterangan ini dapat dari mana? Karena kita bikin kelas kategori isinya ID dan keterangan ya, jadi ini bisa dipanggil di my learning. Oke ya, situ. Nah, kemudian kita mau menampilkan ini ke apa namanya, HTML-nya, ke page-nya ya, ke page-nya. Jadi kita mau menampilkan, gimana caranya menampilkannya? Nah, di sini kita kasih, oke, yang pertama kita bikin paragraf dulu deh. Kita kasih paragrafnya, kita kasih ini biar ada pembatas dengan yang atas ya. Oke. Nah, di sini kita bikin H3 dan H3 di sini adalah kategori. Oke. Titik 2. Oke. Nah, kemudian di sini H4. Nah, cara nampilnya mudah ya. Kalian langsung, nah ini kalau warnanya tadi ini tunggu sebentar, atau kalian clear ya, build terus di clean solution, kemudian di build lagi. Nanti kadang-kadang biar warnanya ada bedanya, karena lebih enak kalau warnanya berbeda-beda ya. Build kemudian rebuild lagi. Oke, nanti dia akan kerja sebentar terus bener lagi. Nah, di sini kita mau nampilin Akeong ya, kita panggil tem data. Oke, kemudian dot. Nah, di sini muncul nih ID sama keterangan. Oke, kita masukin ID, kemudian di sini kita bikin lagi H4 lagi tuh, Akeong tem data dot keterangan. Ini udah seperti ini aja, kemudian kita jalanin. My learning. Oke. Kategori 1 masakan ya. Ini ID-nya ini. Oke. Kenapa nggak muncul kalimat ID ya? Kalau kalian mau munculin kalimat ID di sini tambahin ID titik 2. Oke. Di sini kasih nama titik 2. Oke. Kalian save, auto reload. Nah, ID 1 nama masakan. Ya. Gampang ya. Jadi kalian udah bisa cara passing parameter dari C# langsung ke page-nya di dalam satu komponen. Oke, ini namanya one way data binding ya. Yang pertama adalah kita mau passing string, bisa langsung string. Kita yang kedua adalah mau langsung bikin code di sini di page-nya, bisa langsung pakai Akeong, atau kita mau passing kelas yang ada parameternya dan ada value-nya, kita gunakan kelasnya dibikin dulu di sini di
isi kemudian di passing ke sini. Oke? Selamat mencoba.